Sukacita kemerdekaan memang patut dirayakan, namun jangan lupa nih good people, ternyata masih banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Salah satu yang belakangan jadi perhatian adalah sampah dan polusi udara. Menjadi hal yang serius namun minim kesadaran diri. Beginilah tumpukan atau gunung sampah yang sampai saat ini masih saja menjadi permasalahan utama di Indonesia. Isu pencemaran lingkungan di tanah air belum juga terselesaikan. Sampah jadi salah satu masalah utama, kemudian menyusul polusi udara. Kian mencekam, mengancam kehidupan warga. Sampah di TPA Cipayung, Depok ini menahun jadi masalah. Tak lagi bisa menampung sampah yang over kapasitas. Akhirnya, sampah longsor mengalir lewat sungai dan menggerus tebing-tebing di tepi sungai yang jadi pondasi rumah warga. Tempat pembuangan sampah terpadu di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat juga tak luput dari persoalan. Berstatus kritis tapi tetap beroperasi lantaran belum ada solusi lagi. TPA ini mendapat kiriman sampah dari DKI Jakarta 7.800 ton per hari. Sampah yang sudah kita tutup dengan membran, namanya geomembran. Geomembran. Fungsinya ini apa Pak? Kenapa harus ditutup sama geomembran ini? Ini fungsinya untuk menahan uap sampahnya itu, gas metan itu nanti kita produksi menjadi energi lain. Mirisnya, seakan pasrah menerima nasib, tak sedikit warga berkompromi dan terpaksa beradaptasi hidup di tengah gunungan sampah. Karena kan ada orang ada malas, ada enggak gitu. Ya, cuman kan kalau kebutuhan sehari-hari ada apa aja gitu. Cuman kan nggak nentu Mbak, penghasilan sekarang kan barang murah, nggak nentu pendapatan kita. Intinya sekarang itu lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Memang iya, perlu ada kolaborasi usaha antara pemerintah dan warga agar persoalan sampah bisa teratasi. Mengolah sampah dari sumbernya, mulai dari warga tingkat rumah tangga, kami mendorong warga untuk melakukan pemilahan sampah dan melakukan pengolahan yang bisa dilakukan oleh warga. Contoh sederhana melakukan composting skala rumah tangga, kami bisa membagikan desain maupun juga untuk dalam skala terbatas membagikan komposter itu. Menjadi perbincangan yang hangat dan bahkan sempat menduduki IQR tertinggi. Tentu saja polusi udara sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat yang harus terus beradu nasib di ibu kota. Belum lama DKI Jakarta, ibu kota negara, disebut sebagai kota terpolusi di dunia versi IQR. Platform digital asal Swiss yang concern terhadap kualitas udara dunia. Di laman media sosial, warga memprotes kualitas udara yang buruk. Mau sampai kapan persoalan lingkungan di negeri ini lambat terselesaikan? Ibu kota hanya bagian kecil persoalan lingkungan di tanah air. Kita sama-sama untuk menghijaukan Jakarta, selalu menanam pohon. Lantas berikutnya untuk jangka panjang, ya pembangunan transportasi pribadi masing-masing saling memahami, menyadari bahwa pencemaran udara Jakarta tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI semata, ya harus semuanya. Masih banyak persoalan lingkungan serupa di seluruh penjuru negeri. Pemerintah diharapkan tak abai atau apatis. Karena sebagaimana amanat kemerdekaan, pemerintah mesti mewujudkan kesejahteraan warganya. Natasha Alfa, Okta Bari melaporkan untuk NET. Tercemar limbah pencuci pewarna tekstil dari wilayah Bogor, air Kali Bekasi kembali menghitam pada Senin siang. Bukan hanya itu saja, namun bau yang menyengat ganggu warga yang melintas. Warna hitam pekat berbau serta busa putih kembali mencemari aliran Kali Bekasi di bendungan yang terletak di Jalan Hasibuan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Diduga aliran kali tercemar limbah industri dari hulu ke wilayah Bogor.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sudah melakukan penelusuran dan mengambil contoh air di Kali Bekasi ini. Hasilnya, air kali terbukti tercemar limbah klorin. Hasil uji laboratorium yang kemarin kita keluarkan di hari Jumat, itu ternyata ada ketinggian terkait dengan COD maupun klorinnya. Klorin artinya ada limbah terkait dengan sisa hasil aktivitas pencucian pakaian atau pencucian berwarna buat tekstil. Nah, itu yang kita dapat seperti itu. Pencemaran limbah juga mengganggu aktivitas warga yang melintas. Selain kotor serta berbusa, air juga mengeluarkan aroma bau yang sangat menyengat hingga 400 meter dari Kali Bekasi. Pertama bau, terus juga kayak jadi tercemar kan air dari sekitar sini, kotor, terus juga bau banget. Kerasa baunya ya Mbak ya? Penelusuran menemukan sumber pencemaran ada di aliran Kali Cilengsi yang ada di Kabupaten Bogor. Terkait hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat untuk mengambil tindakan kepada perusahaan yang ada di wilayah Jawa Barat. Ari Ridwan melaporkan untuk NET. Fakta berikutnya nih Good People, selain Jakarta, IQR mencatat udara kota Surabaya masuk kategori terburuk se-Indonesia. Meningkatnya emisi gas buang disebut juga jadi salah satu pemicunya. Cuaca panas, dampak perubahan iklim, serta meningkatnya emisi gas buang kendaraan serta polutan lainnya membuat kualitas udara kota Surabaya berkategori buruk. IQR membuat survei ini sekaligus menempatkan Surabaya termasuk dalam kota dengan kualitas tidak sehat bagi kesehatan. Sejumlah warga khawatirkan kondisi ini. Panas ya hari ini, apalagi ditambah polusi di kota Surabaya juga menurut saya buruk ya dibanding biasanya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya membantah hal ini. Pasalnya hasil berbeda dengan pantauan rutin dengan alat yang terverifikasi. Ya, kebanyakan memang untuk pencemaran udara dari industri itu sedikit ya. Yang paling banyak memang bermotor, kendaraan bermotor. Terutama karena memang kita itu ada pelabuhan juga, dan dari situ memang yang paling besar pencemarannya gitu di kendaraan bermotor. Kalau untuk fabrikasi dan sebagainya masih belum signifikan. Menjaga kualitas udara, pemerintah setempat menyebut terus melancarkan berbagai upaya, di antaranya memperluas hutan kota, reboisasi, hingga mengajak seluruh elemen mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Apa ada yang lebih indah daripada duduk membaca di sebuah taman yang tenang? Jika orang tinggal di kota besar seperti saya, bukan hal mudah untuk mendapat sedikit ketenangan. Di mana-mana ada polusi kebisingan. Tapi apa sebenarnya kebisingan itu? Kebisingan adalah suara, terutama yang ribut dan tidak menyenangkan. Dalam fisika, kebisingan dan suara hal yang sama. Keduanya adalah getaran yang menyebar di udara. Tapi ada masalah dengan definisi itu. Apa yang kita rasakan sebagai kebisingan mungkin bukan hal yang mengganggu bagi orang lain. Namun demikian, tingkat kebisingan bisa diukur. Segalanya yang berada di atas 85 desibel dianggap potensi bahaya, dan bukan hanya bagi telinga. Antonella Radici meneliti kebisingan dan hidup yang sehat di perkotaan. Mengapa kebisingan di perkotaan jadi masalah? Kebisingan adalah faktor beban lingkungan kedua terbesar setelah polusi udara. Organisasi Kesehatan Dunia juga baru saja menetapkan ini sebagai risiko bagi kesehatan. Kebisingan bisa menyebabkan gangguan tidur, gangguan metabolisme, juga gangguan kognitif, terutama bagi anak-anak. Kebisingan yang tidak henti juga sangat merugikan bagi tubuh manusia, dan masalah itu bisa ditemukan di seluruh dunia. Sebuah studi komprehensif internasional bahkan menunjukkan ada kaitan langsung antara beban kebisingan dan jumlah orang yang menjadi tuli. Tapi bagaimana caranya menghindari kebisingan di perkotaan? Para perancang tata kota seperti Antonella Radici sudah mulai mencari solusinya. Seperti apa kota di masa depan? Saya tidak tahu bagaimana nanti tampaknya, tapi saya bisa bayangkan bagaimana suaranya. Saya membayangkan kota yang penuh dengan suara-suara alamiah, misalnya suara gemerisik air dan kicauan burung-burung,
Suara-suara ini dinilai positif oleh banyak orang yang menggunakan aplikasi bernama Hush City. Aplikasi Hush City adalah proyek penelitian yang dimulai Radici tahun 2017. Proyek ini bertujuan menolong orang untuk menemukan oase dari kebisingan di kota. Orang bisa mengunggah aplikasi ini di ponsel. Kemudian pengguna hanya perlu merekam suara tempat yang tenang, membuat foto, dan menjawab beberapa pertanyaan. Dan itu semua dikirimkan ke bank data Hush City. Ayo kita coba. Mulai bergerak dalam misi ilmu pengetahuan, Radici perlu asisten seperti saya untuk mengumpulkan data tentang berbagai tempat. Bantuan dari warga kota sangat penting. Orang-orang yang tinggal dan bekerja di kota adalah mereka yang benar-benar mengenal kota. Memang menyenangkan menjadi ilmuwan awam, tapi ternyata menemukan tempat yang tenang di perkotaan lebih sulit dari dugaan saya. Tujuan utama proyek adalah memberikan bantuan agar lokasi tenang di perkotaan bisa ditemukan dan dilindungi, dan itu efektif membantu mengurangi beban polusi suara di perkotaan. Coba kita lihat apakah orang lain sudah menemukan oase yang tenang di kota? Ah, inilah yang saya cari. Ayo ikut. Tapi tolong jangan ribut di sini.